Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk pada kesempatan kedua, melanjutkan pembahasan kemarin tentang membayar fidyah. Sebagaimana pembahasan yang kemarin, kita flashback sebentar bahwa kita membahas fidyah bagi ibu hamil dan menyusui, sebagaimana menurut ulama 4 madhab, yang akan kami ringkas secara singkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menurut Imam Malik, ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil, yang pertama, ibu hamil itu apabila tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Yang kedua, ibu menyusui, apabila dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib qadha dan membayar fidyah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, ibu hamil dan menyusui apabila tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Pendapat ketiga dan keempat, sebagaimana disebutkan oleh madhab Syafi'iyah dan madhab Hambali atau Imam Ahmad, bahwa perempuan hamil dan menyusui apabila yang ditakutkan adalah dirinya sendiri, takut terjadi apa-apa, takut lemas atau nggak mampu, atau kandungan lemah dan lain sebagainya, atau takut terhadap dirinya ketika menyusui, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Tapi semua sepakat, semua ulama, bahwa wajib mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah, kecuali apabila ibu menyusui dan ibu hamil itu yang ditakutkan murni adalah anaknya, takut anaknya kurang gizi, mungkin takut stunting, kemudian takut hamil atau anaknya nanti kelaparan di dalam rahim atau perutnya ibundanya. Maka apabila murni karena ketakutan yang didasari atas anaknya, maka ibu yang tidak berpuasa di bulan Ramadan wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah dan madhab Hambali atau Imam Ahmad. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga yang mengikuti tentang hal ini. Yang pertama, bagaimana puasanya anak kecil? Apakah anak kecil sudah wajib puasa dan qadha, atau adakah fidyahnya? Jawabannya adalah, tolong diperhatikan dengan baik, sehingga nanti bisa tahu tentang hukum fidyah ini secara detail. Yang pertama, anak kecil tidak wajib qadha puasa dan tidak membayar fidyah. Yang kedua, bagaimana dengan orang gila yang tidak sengaja? Jadi gila yang tidak sengaja dalam bahasa fikih itu yaitu al-junun amdan gitu. Jadi gila yang sengaja atau gila tidak sengaja. Kalau gila tidak sengaja ya memang sudah gila. Nah, bagaimana dengan orang gila? Orang gila tidak mengqadha puasa dan tidak membayar fidyah. Bagaimana orang yang tiba-tiba pura-pura gila, tidak puasa, pura-pura gila gitu. Kalau di gila yang disengaja, maka dia wajib mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah.
Jadi ada orang yang waras kok pura-pura gila, lah itu mungkin dia tidak wajib puasa, karena orang gila itu tidak wajib puasa, dia bukan orang mukallaf. Jadi tidak memenuhi syarat untuk orang yang berpuasa. Nah, mungkin orang-orang yang tidak berpuasa itu ya juga mungkin ada sifat-sifat seperti ini. Nah, yang saya khawatirkan agak tidak waras mungkin ya, agak tidak waras sehingga makanya dia tidak puasa. Itu hati-hati, karena puasa ini apabila orang yang meninggalkannya kalau sampai pada taraf yang ekstrim sekali, yaitu dihukumi murtad karena dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun Islam. Maka berhati-hati ancaman dari orang yang tidak berpuasa ini. Sungguh sangat berat konsekuensinya ketika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Terus kemudian bagaimana dengan orang yang sakit? Nah, orang yang sakit ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka orang yang sakit atau sedang berpergian, dia boleh tidak berpuasa pada hari itu, tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Jadi wajib qada puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan apabila orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu karena karena hamil tadi, kemudian karena sakit yang tidak bisa sembuh, itu maka dia nanti akan membayar fidyah dan betul-betul tidak mampu. Nah, orang yang sakit tapi ada harapan sembuh, maka dia wajib mengqadha puasanya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wajib mengqadha puasanya tapi tidak wajib membayar fidyah. Kemudian orang yang sakit tapi tidak ada harapan untuk sembuh, misalnya sudah sepuh, sakit, stroke atau koma misalnya, sampai bertahun-tahun, sampai berhari-hari koma misalnya, atau berbulan-bulan, maka bagaimana dengan orang yang tidak bisa sembuh ini? Maka dia tidak mengqadha puasanya dan hanya membayar fidyah, ya, dan hanya membayar fidyah. Kemudian orang yang tua sekali, bagaimana dengan orang yang tua sekali? Nah, orang yang tua sekali dalam bahasa fikih itu disebut syekhul ajuz atau ad-dhaif. Jadi orang yang tua sekali itu sama dengan orang yang sakit tadi, yaitu hanya membayar fidyah saja, tidak mengqadha puasanya apabila tidak mampu. Ini syaratnya. Kemudian bagaimana dengan musafir? Sama, musafir dengan orang yang sakit tadi, bahwa musafir hanya mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Ya. Kemudian dilanjut lagi, ibu hamil dan menyusui, kalau dia khawatir dirinya sendiri, maka dia wajib qadha saja tanpa fidyah. Kalau khawatir terhadap dirinya dan bayinya, sama, qadha saja dan tidak perlu membayar fidyah. Kalau yang ditakutkan adalah anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya, maka dia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah sebanyak 1 mud per hari yang ia tinggalkan. Kemudian bagaimana orang yang haid dan nifas? Orang yang haid dan nifas hanya wajib mengqadha puasanya dan tidak membayar fidyah. Jadi siapa saja yang membayar fidyah? Yang pertama, ya, yang membayar fidyah itu adalah orang yang sakit tidak bisa sembuh, kemudian orang yang sangat tua sekali, kemudian orang yang ibu hamil atau menyusui yang dikhawatirkan adalah bayinya. Itu adalah kelompok orang-orang yang membayar fidyah. Kalau qadha dan fidyah, ibu hamil yang menyusui, yang ditakutkan bayinya. Nah, kalau yang sakit dan tua tidak wajib mengqadha puasanya. Kemudian adakah hal lain yang berkenaan dengan mud atau kafaroh misalnya? Ada, yaitu berkenaan dengan orang yang tertinggal puasanya atau orang yang mengulur-ngulur waktu
kodok puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, orang yang mengulur-ngulur waktu sampai tertinggal atau sampai masuk Ramadan berikutnya ini, maka dia diharuskan untuk mengkodok puasanya dan membayar fidyah sama 1 mud. Apabila terlewat 1 tahun 2 tahun itu maka dihitung berlipat ya, berlipat. Kalau hari ini 1 mud, tahun depan lagi belum disaur juga, jadi bayar lagi 1 mud, bayar lagi 1 mud, begitu. Itu perhitungannya orang yang meninggalkan puasa dan belum dikodok sampai lewat tahun-tahun Ramadan setelahnya. Lah, kemudian bagaimana dengan orang yang orang yang kumpul suami istri pada siang hari bulan Ramadan sengaja, bukan karena lupa. Kalau karena lupa, fakal aklu wan wasyurbu nasian. Bagaimana orang makan minum kalau dia lupa, ya tidak apa-apa gitu. Kalau lupa, jimaknya lupa juga tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja jima pada siang hari bulan Ramadan, maka dia diharuskan. Jadi ada kafarohnya. Kafaroh yang pertama adalah apa? Memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, maka puasa selama 60 hari berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka dia bisa membayar kafarohnya dengan memberikan makan it'amu miskinan itu sebanyak 60 fakir miskin. Nah, 60 fakir miskin 1 mud. Nah, sebesar 1 mud, masing-masing 1 mud. Berapa 1 mud? Yaitu sekitar 6 sekian on, atau kita bulatkan menjadi 7 on. Ada yang 8 on, ada yang 9 on. Nah, maka prinsipnya adalah semakin banyak ya semakin baik dalam hal sedekah atau kafaroh ini. Ini yang paling ringan menurut mazhab Syafi'i dan itu yang paling masyhur. Ada juga yang membayarnya dengan sok atau setengah sok, itu akan lebih banyak, ada beberapa mud, ada yang 2, ada yang 4. Nah, itu maka berhati-hati, itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah juz 4. Pembayaran fidyah dilakukan di hari itu dia tidak berpuasa. Jadi tidak harus pembayaran fidyah itu dilakukan bersamaan dengan kodok puasa yang akan dilakukan. Jadi boleh mendahulukan fidyahnya dahulu. Jadi membayarkan fidyah ke fakir miskin, pembayarannya didahulukan, dikasihkan, kemudian nyaur atau mengganti puasa yang ditinggalkan itu nanti setelah selesai bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Jadi tidak harus bersama. Kemudian pembayaran baiknya kapan? Menurut beberapa ulama, pembayarannya dilakukan pada waktu maghrib pada hari di mana ditinggalkan atau orang tersebut tidak berpuasa. Itu mengenai waktu pembayaran fidyahnya. Bolehkah pembayarannya nanti diakhirkan atau setelah bulan Ramadan? Boleh, pembayarannya boleh dilakukan setelah bulan Ramadan selesai atau diakhirkan. Disegerakan tidak apa-apa, dikatakan ketika diakhirkan tidak apa-apa, bahasa fikih, maka ta'jil pun atau didahulukan juga tidak apa-apa, sebagaimana ketentuannya disebutkan yang tadi. Kemudian berapakah pembayaran fidyah itu? Pendapat pertama, ada yang mengatakan 1 sok atau sekitar 3 kilo, karena setengah sok itu setara dengan 2 mud. 2 mud, kalau 1 mud itu 0,6 on. Dengan on, ada yang mengatakan 3/4 liter, ada yang mengatakan 0,75 kilogram atau 7,5 on. Maka 1 sok itu 3 kilo, atau setengah sok itu 1,5 kilo beras atau makanan pokok. Sebenarnya apa sih mud ini? Mud itu sebenarnya ada yang mengatakan
kadar berbuka seseorang atau kadar makan seseorang. Sehingga beberapa ulama mengatakan, bolehkah membayar fidyah itu dengan uang atau diganti dengan qimah. Qimah itu sesuatu yang berharga setara dengan pembayarannya mud. Nah, kalau yang saya kutip dari Basnas, itu, maka pembayaran fidyah itu langsung ditentukan untuk 3 kali atau 2 kali makan seorang fakir atau miskin, yaitu Rp50.000. Ini yang saya pelajari dari Basnas. Kemudian 1 mud sendiri itu memiliki ragam yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan 0,6 atau 6 on, ada yang 7 on, ada yang 7,5 on, ada yang 8 on, dan ada yang 9 on. Prinsipnya pada pembayaran fidyah ini lebih banyak lebih baik apabila diniatkan tentunya untuk menolong fakir miskin. Itu terkait dengan fidyah. Maka kemudian, bolehkah pembayaran fidyah itu dengan uang? Ini pertanyaan juga yang masuk. Sebagaimana disebutkan tadi, pendapat Imam Hanafi membolehkan hal itu, membolehkan pembayaran dengan uang apabila dirasa lebih dibutuhkan oleh si fakir atau miskin, itu boleh dibayarkan dengan uang. Tapi menurut 3 mazhab, yakni Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu tidak diperbolehkan, yaitu hanya diperbolehkan dengan makanan pokok yang terdapat di daerah tersebut, misalnya dengan beras, dengan gandum, dan lain sebagainya. Ada yang hantoh atau yang ada yang membacanya hintoh, yaitu gandum halus. Jadi itu semua tentang kodok puasa dan fidyah. Semoga bermanfaat dan ringkasan ini menjadi ringkasan yang komplit dan bisa memberikan pengajaran atau manfaat kepada orang yang meninggalkan puasa, atau orang yang sakit, orang yang musafir, atau orang yang ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, sehingga tahu bagaimana harus membayar fidyah dan mengkodok puasanya. Sekian dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Usikum nafsi bitaqwallah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.